Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh PJJ atau juga disebut dengan home learning. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 tentang organ gerak hewan. Mari anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran 5 ini tentang cerita lanjutan Edo dan Kelinci. Ayo kita amati cerita tersebut. Edo melihat seekor siput sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan melompat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Anak-anakku sekalian, mari kita amati kedua hewan berikut. Perbedaan antara kelinci dan siput tidak sama. Sedangkan kelinci termasuk hewan vertebrata yang mempunyai tulang belakang. Sedangkan siput termasuk hewan anvertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nah, kalau kelinci gerakannya lincah dan cepat, sedangkan siput gerakannya lambat. Sedangkan kelinci berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Sedangkan siput gerakannya lambat, berpindah tempat seolah-olah merayap. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu, bagaimana dengan siput? Nah, siput merupakan hewan anvertebrata. Hewan anvertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan anvertebrata antara lain biasanya disusun sarafnya berbeda di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan anvertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Anak-anak, marilah kita amati organ gerak siput berikut. Siput mempunyai kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lainnya. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam menguraikan serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil pengurai yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meskipun
terik, panas, ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Sekarang kita belajar mengenal corak gambar cerita atau ilustrasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama, realis. Nah, realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya, seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritik dan sindiran. Yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh, binatang, atau manusia. Yang keempat adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Materi pada hari ini dapat kalian baca pada buku tema 1, halaman 41 sampai 48. Sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.